Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Sisingamangaraja 12. Sejak Belanda mencengkramkan kekuasaannya di Nusantara, sejak saat itu pula kehidupan masyarakat Nusantara ditentukan oleh keadaan politik yang terjadi di negeri Belanda dan Eropa. Berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Belanda semata-mata semuanya adalah untuk mencari keuntungan untuk pihak Belanda sendiri. Sedangkan rakyat Indonesia yang dikuasai mengalami penderitaan yang cukup hebat karena harus menanggung kebijakan yang menyengsarakan tersebut. Di antara banyak perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia beserta pemimpinnya, salah satunya adalah perlawanan Tapanuli atau Perang Tapanuli, biasa disebut dengan Perang Batak, yang berlangsung selama 29 tahun dengan tokoh terkenalnya yaitu Sisingamangaraja 12. Sisingamangaraja 12 adalah sosok yang tidak asing lagi di daftar nama-nama pahlawan nasional Indonesia. Ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional tanggal 19 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 590/1961. Sisingamangaraja 12 memiliki nama asli Pantuan Besar Ompu Pulo Batu. Ia lahir di Bakara, Tapanuli, Sumatera Utara, 17 Juni 1849. Ayah dan ibunya bernama Sisingamangaraja 11 dan Boru Situmorang. Ayahnya wafat pada tahun 1876, sehingga Sisingamangaraja 12 dinobatkan menjadi penerus ayahnya di usia yang baru 19 tahun. Gelarnya adalah Sisingamangaraja 12. Apa penyebab terjadinya Perang Batak? Sebab umum yang pertama adalah adanya tantangan Raja Batak Tanapuli yang masih menganut agama Batak kuno, yaitu animisme dan dinamisme, atas penyebaran agama Kristen di Tapanuli. Yang kedua, adanya siasat Belanda dengan menggunakan gerakan sending untuk menguasai daerah Tapanuli. Yang ketiga, alasan yang digunakan Belanda adalah untuk menindas pejuang Padri dan pemimpin-pemimpin Aceh banyak yang melarikan diri ke daerah Tapanuli. Sebab khusus. Yang pertama, penolakan Raja Sisingamangaraja ke-12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Tapanuli. Yang kedua, kebijakan Belanda di Tapanuli membuat para petani kehilangan tanah dan pekerjaannya karena diberlakukannya politik liberal. Yang ketiga, pengaruh Sisingamangaraja semakin kecil. Yang keempat, adanya sending atau misi penyebaran agama Kristen di Tapanuli dan sekitarnya. Yang kelima, Belanda memperluas kekuasaannya dalam rangka Pax Nederlandtica. Yang keenam, kemarahan Sisingamangaraja atas penempatan pasukan Belanda di Tarutung. Bagaimana jalannya Perang Batak? Sampai abad ke-18, hampir seluruh Sumatera sudah dikuasai Belanda, kecuali Aceh dan Tanah Batak, yang masih berada dalam situasi merdeka dan damai di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja 12 yang masih muda. Rakyat bertani dan beternak, berburu dan sedikit-sedikit berdagang. Kalau Raja Sisingamangaraja 12 mengunjungi suatu negeri, semua yang terbeang atau ditawan harus dilepaskan. Sisingamangaraja 12 memang terkenal anti perbudakan, anti penindasan, dan sangat menghargai kemerdekaan. Pada tahun 1877, para misionaris di Selindung dan Bahal Batu meminta bantuan pemerintah kolonial Belanda dari ancaman diusir oleh Sisingamangaraja 12. Kemudian Belanda dan para penginjil sepakat untuk tidak hanya menyerang markas Sisingamangaraja 12 di Bangkara,
tetapi sekaligus menaklukkan seluruh Toba. Pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Pearaja, tempat kediaman penginjil Ickwer Ludwig Nommensen. Kemudian, beserta penginjil Nommensen dan Simoneit sebagai penerjemah, pasukan Belanda terus menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Namun, kehadiran tentara kolonial ini telah memprovokasi Sisingamangaraja XII yang kemudian mengumumkan pulas atau perang pada tanggal 16 Februari 1878. Serangan ke pos Belanda di Bahal Batu mulai dilakukan. Pada 14 Maret 1878, datang Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Engels sebanyak 250 orang, tentara dari Sibolga. Pada tanggal 1 Mei 1878, Bangkara, pusat pemerintahan Sisingamangaraja, diserang pasukan kolonial, dan pada 3 Mei 1878, seluruh Bangkara dapat ditaklukkan. Namun, Sisingamangaraja XII beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri. Sementara para raja yang tertinggal di Bangkara dipaksa untuk bersumpah setia, dan kawasan tersebut dinyatakan berada dalam kedaulatan Hindia Belanda. Sisingamangaraja XII terus melakukan perlawanan secara gerilya, namun sampai akhir Desember 1878, wilayah seperti Butar, Lobu Siregar, Nagasaribu, Huta Ginjang, Gurgur dapat ditaklukkan Belanda. Karena lemah secara taktis, Sisingamangaraja XII menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh pejuang Aceh Islam untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya. Dia berangkat ke wilayah Gayo, Alas, Singkel, dan Pidie di Aceh dan turut serta dalam latihan perang Keumala. Karena Belanda selalu unggul dalam persenjataan, maka taktik perang Batak dilakukan secara tiba-tiba. Hal ini mirip dengan taktik perang gerilya. Pada 1888, pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua. Mereka dibantu oleh orang Aceh yang datang dari Trumon. Perlawanan ini dapat dihentikan oleh pasukan Belanda, namun Belanda juga menghadapi kesulitan melawan perjuangan di Aceh, sehingga Belanda terpaksa mengurangi kegiatan untuk melawan Sisingamangaraja XII. Sisingamangaraja XII dianggap selalu mengobarkan perlawanan di seluruh Sumatera Utara. Untuk menanggulanginya, Belanda berjanji akan menobatkan Sisingamangaraja XII menjadi Sultan Batak. Sisingamangaraja XII tegas menolak iming-iming tersebut. Baginya, lebih baik mati daripada mengkhianati bangsa sendiri. Belanda semakin geram, sehingga mendatangkan regu pencari jejak dari Afrika untuk mencari persembunyian Sisingamangaraja XII. Tetapi pasukan Sisingamangaraja XII pun terus bertarung. Tahun 1907, pasukan Belanda yang dinamakan Kolonel Macan atau Brigade Setan mengepung Sisingamangaraja XII. Tetapi Sisingamangaraja XII tidak bersedia menyerah. Ia bertempur sampai titik darah penghabisan. Borusagala, istri Sisingamangaraja XII, ditangkap pasukan Belanda. Ikut tertangkap putri-putri Sisingamangaraja XII yang masih kecil. Pada 17 Juni 1907, di pinggir Kali Aik, Sibulbulon, di suatu daerah yang namanya Si Onom Hudon, di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi yang sekarang, gugurlah Sisingamangaraja XII oleh peluru Marsuse Belanda dipimpin Kapten Christoffel. Sisingamangaraja XII gugur bersama dua putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta purtinya Lopian. Pengikut-pengikutnya berpencar dan berusaha terus mengadakan perlawanan, sedangkan keluarga Sisingamangaraja XII yang masih hidup ditawan
dihina dan dinisdah. Mereka pun ikut menjadi korban perjuangan. Gugurnya Sisingamangaraja 12 merupakan pertanda jatuhnya Tanah Batak ke tangan Belanda. Sejak saat itu, kerja rodi di daerah ini merajalela. Struktur tradisional masyarakat semakin lama semakin runtuh. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.